Jadi ini adalah touring di awal tahun gue, tepatnya di Januari 2023. Tagline-nya itu kayak apa ya? Kayak journey begin lah. Karena buat gue sebenarnya nggak cuma sampai di sini aja nih gue bakal touring nih. Banyak plan banget nih yang udah gue susun. Semoga sih gue bisa keliling Indonesia lah tahun ini. Amin. Jadi gue ngubungin si Didit, terus gue ngubungin si Fahri. Gue bilang kalau gue tuh kepengen touring sebenarnya. Touring itu sebenarnya jaraknya cuma dekat doang ya, cuma sekitar Jakarta ke Ciletuh. Itu kayaknya sih nggak terlalu yang ekstrim banget sih, yang lo mesti touring atau berkendara gitu kan. Karena jarak tempuhnya sendiri pun kalau nggak salah tuh mungkin cuma sekitar 6 jam kali ya dari Jakarta. Dan pada kesempatan itu gue ngubungin si Didi sama si Fahri lagi nih. Gue bilang yuk kita bikin tim kecil yuk buat kita touring ke Ciletuh. Nah kebetulan gue bertiga udah sepakat nih pada waktu itu. Cuma gue mikir kalau si Fahri sendiri sebagai fotografer dan videografer, gue pasti butuh joki buat bawa motor. Akhirnya gue hubungin temen gue si Robi. Nah yaudah akhirnya sepakat tuh kita berempat buat jalan pergi ke Ciletuh. Nah cuma ada yang konyol nih. Gue udah bilang di grup kita tikumnya digaple. Oke, udah sepakat, bla bla segala macam. Akhirnya itinerary udah dibikin. Harusnya kita jalan dari Gaple itu jam 5:30 paling telat. Udah dengan kondisi yang cukup rintik pada waktu itu karena si Fahri ngabarin Ciputat hujan nih bang, bla bla segala macam. Udah, gue akhirnya nggak cuci motor kan. Nah permasalahannya si Didit ini dia rumahnya itu dekat banget dari Gaple, secara di Depok gitu kan. Lu tinggal lurus aja ketemu jembatan Gaple, di depan tuh udah ada McD gitu kan. Setengah jam dong gue nunggu. Alhasil dia WhatsApp di grup. Gue nggak baca karena gue lagi sibuk sarapan. Tiba-tiba si Fahri bilang, bang, si Didit nungguin di Ciawi. Aduh, ini gimana ceritanya? Secara kan jauh-jauh hari gue udah bilang sama Didit, kita ketemu di Gaple. Ya udahlah. Tiba-tiba setelah selesai sarapan, gue baca grup tuh. Dia ngomong, udah nanti nyampe di Ciawi kita makan bubur. Ya udah nggak perlu bubur lagi. Secara gue udah sarapan di McD. Kayaknya sih dia kasihkan ngegas gitu kan. Secara mau Himalayan gitu kan. Nggak, gini nih, habis subuh gue udah bangun sebenarnya, siap-siap preparing karena gue udah preparing dari sebelumnya. Subuh gue habis sholat langsung siap-siap tuh jalan tuh. Gue lihat WhatsApp grup, ternyata si Fahri ngomong, bang di Ciputat hujan. Waduh anjir, males banget kan, pagi-pagi udah dihajar hujan, basah-basah juga. Gue paling males tuh pagi-pagi udah rapi, tiba-tiba harus basah-basahan. Bad mood gue hancur tuh seharian tuh. Makanya begitu sampai di McD, gue lihat belakang gue mendung parah banget. Ya udah gas dikit aja kali ya, depanan dikit gitu maksudnya gitu. Tapi makin kesini, makin ke depan, nanggung. Gue pikir ya udahlah langsung ke Gadok deh. Gue bahasa WhatsApp grup udah pada nungguin gue. Ya gimana dong, sorry dah kalau gitu dah. Nah dari Ciawi akhirnya gue ketemu sama si Didit tuh persis di putaran Ciawi untuk menuju ke arah Sukabumi. Yang kalau kita ke kiri itu kita menuju ke puncak. Udah kita sirama tuh. Ada kejadian yang aneh lagi. Si Robi motornya harus diisi bensin. Gue juga mesti ngisi bensin. Gue bilang sama Didit sambil nunjukin teki gue kayak begini gitu kan. Dit kita ngisi bensin. Oh iya. Benar satu pom bensin lewat. Set jalan. Dia kayak enakan di depan karena posisinya dia road captain nih ceritanya. Udah gue diem tuh kan. Tiba-tiba ada mobil segala macam. Gue nyalip nih kan. Gue tinggalin nih. Gue ngebut karena panas mesin motor gue kan. Akhirnya nggak lama kemudian si Didit nyalip gue. Ada pom bensin. Si Robi udah kasih kode gue pada waktu itu. Bener dong, dia lurus lagi. Gue sama Robi ngisi bensin beneran itu kan. Udah, gue sih udah males telepon gitu kan. Maksudnya, gue cukup sekali aja ngasih tahu bahwa si Robi sama motor gue juga mesti isi bensin. Dia sih enak gitu kan. Motornya udah isi bensin, full pula kan. Ya udahlah, akhirnya dari situ kita menuju ke Cikidang.
kita ngelewatin perkebunan sawit, ketemu duren tuh. Aduh, itu sih gokil banget. Bukan cuma duren, di situ ada cempedak, di situ ada pete, di situ ada duren. Akhirnya ya udah, karena anak-anak nggak bisa milih duren, mungkin gue punya best experience milih duren itu jago. Selain milih duren, gue juga jago belah duren gitu kan. Jadi ya udah, gue pesenin tuh duren. Ya udah, ngomong ala-ala bahasa koboi gitulah, Sunda koboi sama si tete-tete di sana. Kata sabraha tuh teh gitu kan. Sekian. Ya udah, akhirnya dipilihin sama si tetenya. Malah si tetenya milihnya durennya nggak manis pada saat itu. Akhirnya begitu gue coba, manis dan teman-teman cocok. Kalau soal duren, gue percaya dah sama pilihan Bang Johan dah, nggak ada yang ngalahin dah. Jadi kalau urusan duren, cara milih-milihnya yang mana yang manis, mana yang wangi, mana yang dagingnya tebel, Bang Johan ada urusannya deh. Gue yang ngikut aja. Anak-anak ternyata juga ngikut, nggak ada yang bisa milih duren. Pas kita buka, durennya ternyata mantep. Gak lama kemudian, ya udah kita tinggal lanjut perjalanan untuk menuju pergi ke Pelabuhan. Oke, setelah kita makan duren, kita turun tuh persis di perempatan. Kalau kita ke kiri pergi ke Ciletuh, kalau kita ke kanan itu pergi ke Pelabuhan. Nah, di situ kita sempat berhenti dulu sebentar. Si Didit nelfon temennya, kayak guide kita lah. Kebetulan dia juga anak motor juga, namanya Pria. Akhirnya Didit telepon, ya udah, nggak lama kemudian dari lampu merah itu untuk menuju ke tempatnya teman Didit itu tuh nggak jauh, kurang lebih sekitar 200 meter lah. Di situ ada kayak coffee shop gitu. Ya udah, kita istirahat sebentar, minum kopi, nyegerin tenggorokan gitu kan, karena cuaca cukup panas juga pada waktu itu. Nah, nggak lama kemudian, udah kita langsung jalan tuh pergi ke kampung adat. Sampai di kampung adat kita ketemu sama pemuka adatnya, namanya Abah Henry. Bah, terima kasih nih udah ketemu. Nah, itu kita dijamu tuh, dan apa ya, suasananya sih kalau buat gue pedesaan banget, tenang, udaranya sejuk, itu sih yang paling penting. Di sela-sela aktivitas teman-teman sambil istirahat, gue sempatkan diri buat ngobrol sama si Abah tuh waktu itu. Ngobrol-ngobrol, cerita seperti apa sih kampung adat ini gitu kan. Nah, setelah pembicaraan gue, tiba-tiba si Abah tuh kayak ngasih kode gue bahwa orang-orang yang datang ke kampung adat itu harus pakai ikat kepala gitu. Jadi ya udah, teman-teman dan kru-kru yang lain itu pada diiketin semua kepalanya. Dan itu seru banget sih. Kebetulan kan gue suka sama dunia-dunia mistis gitu kan. Sempat nanya, Nyi Roro Kidul tuh seperti apa gitu kan. Cuma si Abah tuh nggak berani jawab gitu kan. Mungkin karena kehati-hatian dia biar mitos yang beredar ini tidak terlalu kental banget. Jadi ya udah, cuma sekedar ngambang aja. Gak lama kemudian setelah gue nanya masalah si Nyi Roro Kidul, si Didit dengan enaknya dia ngomong, "Bah, gue pengen kaya mendadak, gimana caranya?" Ya kali, lo kaya kerja kali cuy. Ya nggak bisa kalau lo nggak kerja gitu kan. Nah, sebenarnya gue punya pertanyaan khusus buat Abah. Awalnya gue malu, cuman karena Bang Johan udah mancing, ya udah gue tanya aja, berani diri. Pokoknya gue tanya,
gimana caranya gue bisa kaya raya dalam waktu sekejap. Minimal ya se-lifting sama Raffi Ahmad lah. Kalau nanya tentang kaya raya ke Abah mah salah alamat. Abah juga nggak Abah mau. juga kan nggak kaya. Iya kan? Rumahnya Tidak. ladangnya. Bukan berarti ini. Alhamdulillah kalau masalah untuk sawah lahan mah gitu mah kan. Kan kaya itu kan harus serba ada. Yang penting mah kaya hati aja lah. Tuh, Iya, kayak hati iya. setuju. Kayak hati itu udah bisa mencukupi semuanya. Iya. Tuh. Nggak bisa dibayar. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya itu buat ngisi kecapean kita biar ceria atau bagaimana, tapi gue nggak ngerti deh. Nah, setelah sesi tanya jawab itu, kita disuguhkan makan siang. Wah, itu sih gila sih ya. Dengan beras yang otentik banget, yang dimasak tuh wajib banget pakai kayu, nggak boleh tersentuh sama dunia modern kayak apa sih Magicom gitu, itu nggak, mereka nggak ada tuh. Ngegoreng ikan, di situ ada lalapannya kalau nggak salah itu selada air, ada sambelnya. Ah, itu the best banget sih.